mantan istrinya ibu kandung Nizam juga di salah satu podcast channel, dia kan mengatakan, saya juga disiram dengan air panas dan saya ada bekasnya di belakang sini katanya. Berarti yang tukang siram di sini siapa? Hola besinya Ketani. Besti, sosok ayah kandung almarhum Nizam, bocah 12 tahun yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan, kini memang jadi tersorot. Bukan tanpa alasan, sang istri yaitu TR yang merupakan ibu tiri dari Nizam yang telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus tersebut melalui kuasa hukumnya menduga telah dikorbankan. Dan kini kedua kubu bukan hanya saling bantah tapi juga saling menantang bukti dari pernyataan masing-masing. Keduanya pun kini telah mendapatkan panggilan untuk pemeriksaan. Namun, ayah Nizam yang disebut mengalami banyak tekanan akibat framing dugaan dirinya ikut terlibat di kasus dugaan kematian sang anak, melalui kuasa hukumnya mengaku harus menunda dengan alasan kondisi yang menurun. Bukan hanya itu aja, Anwar yang dilaporkan oleh Lisna, ibu kandung dari Nizam atas dugaan penelantaran anak ini, mengaku kondisi tubuh yang menurun juga karena mengalami dugaan teror yang berupa ancaman, Besti. Ya, kita emang ada panggilan, namun kondisinya kan soalnya harus diperiksa oleh dokter dan sakit. Ya coba untuk komunikasi dulu lah dengan penyidik, masih ada waktu. Ya dengan kemarin banyak tekanan juga dari netizen, mereka juga ada yang WA macam-macam kan. Terus lihat di berita seperti itu, ya secara psikis terganggu, psikisnya terganggu juga akibat kurang tidur juga. Selama ini jadi mohon maaf juga ya, karena kondisi kesehatan, namanya manusia, anak ditinggalin sama anak juga banyak tekanan dari sana sini, ya hal yang wajar lah. Cuma ya saya selaku PH ya ngasih semangat aja lah, semangat dan sabar sambil berdoa apa yang sekarang disangkakan kepada klien kami, ya mudah-mudahan klien kami kuat gitu. Kan perkara ini kan masih penyelidikan ya, jadi masih klarifikasi. Sebagai saksi. Klarifikasi dulu, biasanya baru nanti naik selanjutnya tergantung hasil pemeriksaan ya, saksi-saksi dan bukti-bukti. Isi WA-nya bagaimana Bang? Apa? Iya kan macam-macam, banyak juga. Saya bilang nggak usah ditanggapi, dan kalau bisa blokir, karena kalau dibiarin terus-terusan kan. Ya sama lah, yang namanya tekanan ada juga. Cuma kan kalau laki-laki itu lebih kuat ya daripada perempuan gitu. Mungkin itu dari orang yang dikenal atau Banyak telepon ya dikenal. Oh, banyak. Berarti teror ya Pak ya? Ya semacam begitu. Mungkin isinya apa aja mungkin Pak? Bisa Ya dijelaskan sedikit? untuk supaya psikisnya terganggu macam-macam. Ya tuduhan-tuduhan apa ya, itu selalu seperti itu. Apa yang ada di medsos itu masuk juga ke WA dia. Karena kan nomornya udah nyebar kemana-mana. Berbeda dengan Anwar, TR yang juga telah dimintai keterangan terkait laporan yang dilayangkan Lisna, ibu kandung dari Nizam, terkait dugaan penelantaran anak, telah memberikan keterangannya melalui acung kuasa hukumnya, di mana TR bukan hanya membenarkan terkait Anwar yang diduga telah menyebut Lisna sudah meninggal kepada Nizam, tapi juga meminta agar pihak kepolisian segera mentersangkakan dan menahan Anwar. Lalu bagaimana kubu Anwar menghadapi dugaan framing yang kini mengarah kepadanya atas dugaan keterangan TR yang seraya mengkonfirmasi terkait dugaan menghalangi komunikasi antara Nizam dan Ibu Lisna, ibu kandungnya, yang memberikan kesaksian terhadap laporan ibu kandungnya kepada bapak kandungnya. Pertama, kami sampaikan bahwa TR telah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya apa yang disampaikan oleh TR terhadap ke penyidik atau kepada penyidik, kepada kepolisian kemarin. Pertama, yang disampaikan oleh ibu tirinya ini ke penyidik, dia mengatakan bahwa bapaknya Nizam ini, Anwar, bapak kandungnya Nizam ini, membangun ke pikiran Nizam ini bahwa ibu kandungnya ini sudah meninggal. Dia berkali-kali dan sering mengatakan kalau ibu kandungnya ini sudah meninggal. Selalu bilang begitu terhadap Nizam gitu.
Terus dan juga setiap Nizam pengen bertemu dengan ibu kandungnya atau setiap mempertanyakan ibu kandungnya, bapaknya ini selalu marah kepada Nizam, menghalangi. Artinya adanya menghalangi untuk ketemu Nizam dengan ibu kandungnya ini, ya menurut keterangan klien kami benar adanya dan sudah disampaikan kemarin di pemeriksaan dia sebagai saksi. Kalau kami berpendapat melihat dari keterangan klien kami yang disampaikan dan adanya laporan, kan ibu kandungnya melaporkan adanya penelantaran. Salah satunya mungkin menghalangi, terus adanya pembiaran terhadap secara fisikly terhadap Nizam. Dan mungkin beberapa bukti yang sudah dilampirkan menurut kami unsurnya sudah masuk. Apalagi ibu tirinya ini yang selama ini hidup bersama Nizam, yang merawat Nizam di sini menyampaikan itu adanya, bahwa memang bapaknya ini membangun ke Nizam ini bahwa ibu kandungnya meninggal, sedangkan ibu kandungnya masih ada, masih panjang umur alhamdulillah sampai hari ini gitu. Dan memang bapaknya ini menghalangi, setiap mempertanyakan ibu kandungnya marah yang dia jawab, perlakuan kasar yang dia jawab. Itu artinya ya kalau menurut kami pertanyaan tadi apakah itu masuk unsurnya, ya sangat masuk, dan kepolisian harus justru di sini segera mentersangkakan bapaknya Nizam dan segera tahan bapaknya Nizam ini gitu. Tapi ya harus dihadapi, kata saya. Jangan sampai nanti kamu ambruk, kamu nggak kuat mental, akhirnya orang yang tujuan memenjarakan kamu, itulah kesempatannya, saya bilang. Dan sepanjang Pak Anwar ini tidak melakukan, tidak bersalah, saya akan bantu, saya bilang gitu. Kalau Pak Anwarnya jujur, dia dari awal kepada saya, dia ada indikasi apa yang disangkakan oleh orang-orang, oleh mantan istrinya. Dan Pak Anwar ini aja saya tidak berdosa, tidak berbuat gitu. Nah, Messi, kalau kubu TR melalui kuasa hukumnya meminta kepolisian segera menahan Anwar, sang ayah kandung dari Nizam. Pihak Polresta Sukabumi dalam pertemuannya di Komisi 3 selain menerangkan terkait kasus Nizam yang diduga dianiaya oleh TR sang ibu tiri, juga membahas laporan Anwar terhadap TR yang pernah damai untuk dinaikkan sidik dan pembuktian gelar perkara untuk penetapan tersangka Besti. Polsek Cambang Kulon, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat, tanggal 19 Februari 2026, di mana sebagai pelapor adalah Anwar Satibi, kemudian sebagai telapor adalah ibu tiri atau saudara Teni Rida. Terhadap perkara tersebut kami terima tanggal 19 Februari, kemudian kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka, dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan di tanggal 23 Februari 2026. Tersangkanya siapa aja? Tersangka ibu tiri inisial TR, yaitu Teni Rida. Ayahnya bukan tersangka, Pak? Untuk ayahnya di LP yang tanggal 19 Februari sebagai pelapor, Bapak. Oh, pelapor. Sebagai pelapor LP. Ya walaupun pelapor kan kalau terbukti kan bisa jadi tersangka juga, Pak. Siap. Namun dalam perkara ini Bapak, kami juga menindaklanjuti laporan polisi yang kedua, yakni laporan polisi yang dibuat di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu juga ada laporan polisi, di mana laporan polisi itu sebagai pelapor juga sama, Anwar Satibi, yang dilaporkan ibu tiri juga, ya ini Teni Rida, yang pada saat perkara sedang kami lakukan penyelidikan, kemudian ada perdamaian sehingga prosesnya hold, karena kemarin ada pernyataan pencabutan perdamaian tersebut dan juga adanya
perbuatan yang berulang, sehingga perkara tersebut sudah kami naikkan sidik dan ke depan tentunya kita akan lakukan pembuktian untuk pemenuhan unsur gelar untuk penetapan tersangka. Disebut telah mengakui perbuatannya pada laporan tahun 2024 tentang dugaan kekerasan TR kepada Nizam. Namun disebut pihak Polres Sukabumi dalam kasus yang sekarang TR justru tak membenarkan pengakuannya. Namun dari keterangan saksi di mana ada rentan waktu Nizam saat di bawah penguasaan TR hingga kehadiran saksi, terdapat dugaan perbedaan kondisi di mana sebelumnya kondisi tak ada luka sampai kemudian terdapat luka dan ayah kandung Nizam tidak ada di lokasi kejadian. Sementara itu, kubu TR bahkan melalui kuasa hukumnya juga membongkar terkait dugaan Anwar, ayah kandung Nizam, yang diduga pernah menyiramkan air panas ke mantan istrinya. Lalu apakah hal tersebut akan menjadi senjata untuk kubu TR untuk membuktikan dugaannya kalau ayah kandung Nizam yang diduga juga terlibat dalam kasus kematian Nizam? Lingkungan tempat tinggal juga saksi-saksi di sekitar juga memberikan keterangan yang sama adanya penganiayaan yang sudah berulang, dan yang jelas penganiayaan yang terjadi pada November 2024, di mana juga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari TR kepada anak korban NS, di mana di situ juga ada pengakuan. Namun di dalam perkara yang kita tangani sekarang, tersangka TR tidak memberikan pengakuan dan kita tidak mengejar pengakuan tersebut, dan kita berupaya melakukan pembuktian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, di mana di tanggal 19 pukul 10 ada salah satu saksi yang melakukan interview terhadap korban anak. Di situ juga menyatakan beberapa pernyataan yang tentunya didengarkan, disaksikan oleh beberapa saksi lainnya, yang tentunya sudah kita ambil keterangan, dan itu menjadi salah satu bukti yang cukup kuat. Kemudian dari hasil analisa kasus kami bahwasanya korban anak NS dalam waktu rentang pukul 18.35 hingga pukul 21.52 di bawah penguasaan daripada dugaan tersangka saudari TR dalam kondisi memang belum ada luka. Kemudian pada saat pamannya, ya, salah satu saksi, saudara Surahmat, tiba di kediaman dan menemukan kondisi korban anak sudah mengalami luka-luka, dan kebetulan orang tua atau ayah kandung yang saat itu tidak berada di tempat, sedang bekerja karena di wilayah Sukabumi Kota, kembali di sekitar pukul 2 menemukan kondisi yang luka-luka, dan esok harinya pukul 8 bersama dengan ibu tiri dibawa ke rumah sakit. Sehingga kita bisa mengerucut, Pak, bahwasanya tempus daripada terjadinya pidana tersebut dugaannya di sekitar pukul 18.35 hingga kedatangan paman, yaitu sekitar pukul 22.00. Kemudian saksi terakhir yang melihat korban dalam kondisi tidak ada luka dikuatkan dengan bukti itu ada saudara Soma, di mana saudara Soma sebagai tukang pijat. Jadi pada saat pukul 17.50, ya, saudari TR yang tersangka membawa anak korban untuk urut atau pijat, dan saat itu juga kondisi masih mulus, belum ada luka-luka. Nah, kemudian di 18.35 sampai ke rumah hingga bertemu dengan pamannya sudah terdapat luka. Di situ juga ada video yang memvideokan pada saat proses pemijatan atau urut, dan memang kondisi korban anak masih belum ada luka-luka. Apa mantan istrinya ibu kandung Nizam juga di salah satu podcast channel, dia kan mengatakan, saya juga disiram dengan air panas dan saya ada bekasnya di belakang sini, katanya. Berarti yang tukang siram di sini siapa? Karena tidak ada bukti satupun yang ditemukan kalau ibu tirinya menyiram Nizam dengan air panas. Kan begitu.
Namun misalnya ternyata di Nizam ada luka yang diduga karena air panas. Ini misal, diduga air panas. Sedangkan ibu tirinya tidak melakukan. Tidak ada bukti yang mengatakan ibu tirinya melakukan. Kan dari sini kita bisa menyimpulkan dari histori kan. Oh, ibu kandungnya dulu pernah disiram oleh air panas oleh Anwar. Oh, berarti Anwar ini kan tukang nyiram air panas kan, begitu kira-kira gitu. Nah kan, ya udah Besti, kita lihat aja nanti hasil pemeriksaan semuanya. Yang pasti semoga semua bisa segera terungkap ya, dan almarhum Andik Nizam bisa mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.